Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan kita hari ini diberi judul Menjadi Pribadi yang Kuat. Landasan firman Tuhan diambil di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tidak bisa dipungkiri, kita sering mengalami yang namanya kelemahan ataupun jatuh dalam kegagalan. Oleh karena itu, lewat pembacaan Alkitab saat ini mengingatkan kita supaya kita kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Surat 2 Timotius adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius yang dipercayakan melayani jemaat pada saat itu. Dan pada masa itu, situasi jemaat Kristen belum stabil. Para pemimpin jemaat terancam dihukum dan dipenjara oleh pemerintah Romawi. Jemaat juga dibingungkan oleh begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan Injil Yesus Kristus yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Berada di posisi Timotius saat itu pasti tidak mudah, saudara. Karena itu Rasul Paulus berpesan supaya Timotius tetap kuat, menjadi seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus dan berani menanggung penderitaan demi Kristus. Ayat 1 mengatakan, jadilah kuat. Kalimat lengkapnya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kepintaran, apalagi karena kuat dan gagahnya manusia, tetapi karena kekuatan dan pertolongan Tuhan yang membuat Timotius kuat. Ini juga mengingatkan kita, saudara, supaya kita terus memakai kekuatan dari Tuhan, karena sejatinya manusia tanpa Tuhan pasti lemah. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini berarti Tuhan serius akan janjinya pada kita. Ketika kita lemah, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam perkara-perkara yang besar, semuanya itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan demikian, kita harus ingat pada janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Saudara-saudara, Tuhan merancang hidup kita bukan semakin turun, namun semakin naik. Gagal adalah wajar. Kalau kita mengalami pergumulan, saya percaya itu karena Tuhan mau menaikkan level iman kita, sehingga kita harus terus menjadi pribadi yang kuat serta tangguh. Hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan, sehingga kita tidak boleh menjadi lemah. Ibarat burung Raja Wali, saudara, yang terbang tinggi dan mengepakkan sayapnya, demikianlah juga kita di dalam perjalanan hidup ini. Kita harus kuat. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dan saya percaya, saudara-saudara, selain sebagai pribadi yang tangguh, Tuhan menganugerahkan rasa percaya dan keyakinan yang kuat kepada kita, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh belajar untuk terus mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, untuk tetap kuat, hal-hal yang harus kita lakukan, salah satunya adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Sebab itu adalah makanan rohani kita yang dapat memberikan kekuatan. Setiap hari kita perlu mengisi kerohanian dengan firman Tuhan, supaya kita terus dikuatkan dalam menghadapi segala pergumulan kita. Mari, mulai hari ini, kita menjadi pribadi yang berani dan tangguh. Kita hadapi hidup yang Tuhan anugerahkan ini bersama dengan Tuhan Yesus.
Karena bersama Tuhan Yesus kita pasti kuat. Terpujilah Kristus. Amin.